Bagaimana pemeriksaan yang mudah itu? Pemeriksaan yang mudah itu adalah pemeriksaan yang apabila yang sudah besar, sudah bagus dan seterusnya. Maka yang kecil-kecil yang ini itu tidak diperiksa atau diberi kemudahan. Ya. Jadi pemeriksaan akan mudah, ya, cepat, mudah. Kenapa? Ya, tentunya karena dari kanan itu juga amalan-amalannya sudah sangat bagus, ya. Sholatnya beres, ya. Kemudian yang lain begitu. Bagaimana yang pemeriksaannya yang suka? Tentunya akan diperiksa keseluruhannya. Amalan yang buruk, yang besar, yang sedang, apalagi yang kecil-kecil, semua dihitung dan seterusnya. Semua diperiksa. Nah, kalau ini pemeriksaan yang mudah. Ya, Masya Allah. Kemudian ayat yang ke-9. Wa yang qolibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada kaumnya dengan gembira. Nah, orang yang diperiksa dengan mudah nanti akan dikumpulkan dengan keluarganya, ya, di surga nanti. Jadi tidak sendirian dengan saudara-saudaranya yang seiman, yang soleh. Nanti berkumpul, betapa menyenangkan sekali, ya, di tempat yang sangat luar biasa, berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya, Masya Allah. Kemudian untuk ayat yang 9, wa yang qolibu ila ahlihi masruro wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhrih. Ini yang ke-10. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Jadi di sini dengan dia tahu dari arah mana kitab itu diberikan, ya, dari belakang, ya dia sudah sangat ketakutan. Dia akan berteriak, celaka, dari arah belakang. Karena dia tahu kelanjutannya, sebagaimana ayat yang ke-11, fasaufa yada'u thubura. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Wa yasla sa'ira. Kemudian Ummahat di sini di ayat ke-13 itu diterangkan innahu kana fi ahlihi masruro. Sesungguhnya dia dahulu bergembira di kalangan kaumnya. Jadi orang yang tadi diberikan dari arah belakang tadi, ini diterangkan bahwa saat dia hidup, dia bergembira di kalangan kaumnya. Ya, hidup bersukacita. Ya, waktunya dihabiskan untuk ya kegiatan-kegiatan yang hedonisme, bagaimana kekayaannya dihambur-hamburkan untuk sekedar pamer, wah sampai ada yang sekarang tas itu 3,6 M ditenteng dan seterusnya, hanya sekedar ditenteng dan seterusnya. Dari sini bergembira di kalangan kaumnya. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali. Ini ayat yang ke-14. Innahu dona alayyahur. Ya, apa artinya? Di sini rasanya kalau semua sudah dia miliki, ya, maka
rasa-rasanya dia itu ya, mati itu jauh, ya, lupa dan kenapa? Karena asyik dengan dunia ini, sangat asik. Kalau sudah miliki sesuatu, oh masih kurang, pengen yang itu, terus menumpuk sampai dia lupa bahkan dia akan kembali kepada Tuhan karena dia asik mendapatkan segala sesuatu yang fana ini. Kemudian ayat yang ke-15, bala inna robbahu kana bihi basyiro. Yang benar, sesungguhnya Tuhanmu selalu melihatnya. Nah, di sini diperingatkan ya, orang yang bersukaria di dunia ini dan bahwa Allah itu selalu memperhatikannya, melihatnya apa yang dia lakukan, apa yang, dan itu ada catatannya dan nanti akan ditunjukkan juga kepada dia. Baik, ini tadi secara ayat per ayat ya, Umahat. Ini ada tambahan. Jibril pernah berkata, hai Muhammad, hiduplah sesukamu, maka kamu akan mati. Dan cintailah sesukamu, maka kamu akan berpisah dengannya. Dan beramallah, sebab kamu akan menjumpai lagi amalanmu itu. Ya, ini Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW, tapi juga manfaatnya juga kita semua, ya, umatnya Rasul, dengan perkataan Jibril tadi sebenarnya kita diingatkan, mau hidup sesukamu silahkan, ya, mau bermewah-mewahan silahkan, tapi ingat kamu akan mati. Ya, maksudnya dengan mati itu habis masa hidupnya, kemudian tentunya apa yang akan dibawa nanti di dalam mati. Dan cintailah sesukamu. Ya, kita mau mencintai apa saja, kendaraan mewah, akik, apa saja, tapi akan berpisah, atau orang-orang yang kita cintai akan berpisah dengannya. Tapi yang peringatan yang terakhir itu yang akan terus kita jumpai adalah amalan saja. Jika beramal, nanti akan ketemu. Amal itu akan menemani ya, amalan soleh. Ya, ini untuk ada tambahan lagi bagaimana dari Imam Ahmad ya, dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dihisap dengan teliti, dia akan disiksa. Kemudian aku bertanya, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah? Itu bukanlah hisap, tetapi penyajian amal. Karena orang yang dihisap dengan teliti akan disiksa. Ya, ini tambahan tadi yang pemeriksaan dengan mudah dan pemeriksaan dengan yang teliti. Jadi ini Umahat yang kita pelajari tadi dari ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-16. Fala uqsimu bisyafaq. Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Saya bacakan kelompok kedua.
walaili wa ma wasaqo, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya. Wal qamari idza tasaqqa, ayat 18. Dan dengan bulan apabila jadi purnama. Latar kabunna tobakon an tobako. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat. Itu ayat 19. Kemudian ayat yang ke-20. Fama lahum la yu'minun. Mengapa mereka tidak mau beriman? Wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Balilladzina kafaru yukadzibun. Ayat 22. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan. Wallahu a'lamu bima yu'un. Ini ayat yang ke-23. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Fabashirhum bi'adzabin alim. Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Ini ejekan Mahat, ya. Ejekan bagi ini. Kabar gembira dengan azab yang pedih. Ini ayat yang ke-24. Ayat yang ke-25. Fabashirhum bi'adzabin alim illalladzina amanu wa amilu sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, dan sahabat yang lain, bahwa yang dimaksud syafaq, ya, pada ayat 16 tadi, yaitu syafaq merah. Abdur Razak meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, syafaq itu adalah syafaq putih, sebab syafaq itu merupakan bara ufuk karena tenggelamnya matahari. Hal itu terus bersinar hingga isya tiba. Diterangkan dalam riwayat Muslim, waktu maghrib itu adalah sepanjang syafaq belum terbenam. Jadi kita kalau maghrib itu ya Mahat, kita melihat di ufuk barat itu melihat warna-warna merah, ya, orange, merah gitu, ya, itu syafaq. Sepanjang syafaq belum terbenam, jadi waktunya pendek. Dan apa yang menyeret, yaitu menyeret segala sesuatu ke tempatnya masing-masing. Dan dengan bulan apabila jadi purnama tadi, yaitu ya bulan apabila cahayanya sempurna. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari situasi ke situasi lain. Ya. Jadi melalui tingkat demi tingkat. Ya, kalau dari perkembangan juga dari bayi dan anak-anak remaja itu dari tingkatan usia tingkatan. Kemudian tingkatan juga tingkatan amal, ya. Dari situasi ke situasi lainnya, yang dimaksud adalah Nabi Ibnu Jarir mengatakan setelah memaparkan berbagai pendapat kalangan ulama mengenai ayat ini, baik dari kalangan ahli qiraat atau kalangan mufasir, yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa kamu, wahai Muhammad, akan mengarungi satu suasana setelah mengalami suasana yang lain. Dari satu peristiwa ke
ke peristiwa yang lain yang penuh dengan hal-hal yang menyulitkan. Jadi di sini para mufasir menerangkan arti tadi, tingkat demi tingkat itu yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun konteks ayat ditujukan kepada Rasulullah, namun dia ditujukan kepada seluruh umat manusia, yaitu bahwa mereka akan menghadapi peristiwa-peristiwa yang berat di hari kiamat nanti dan suasana-suasana yang sangat mengerikan. Jadi di sini seluruh umat manusia menghadapi peristiwa berat di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud." Kalau begitu, apakah gerangan yang menahan mereka untuk tidak beriman kepada Allah, Rasul, dan hari akhir? Dan mengapa mereka, bila engkau membacakan kepada mereka ayat-ayat dan kalam Allah, yaitu Al-Quran, tidak mau bersujud sebagai penghormatan, pengagungan, dan pemuliaan. Jadi di sini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, apabila membaca ayat-ayat kalam Allah, ini artinya ayat-ayat qauliyah, ya, ayat-ayat di dalam Al-Quran. Maka saat kita ada ayat sajadah, ya, kita juga harus bersujud. Kemudian bangkit lagi, melanjutkan lagi bacaan kita, ya, sebagai penghormatan, pengagungan, dan pemuliaan. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, bahkan orang-orang kafir itu mendustakan, ya, mendustakan, membangkang, dan menentang kebenaran. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan, dalam hati mereka. Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Yaitu kabarkanlah kepada mereka, wahai Muhammad, bahwa Allah Ta'ala telah menyiapkan untuk mereka siksa yang pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu akan orang-orang yang beriman dengan hati mereka dan beramal dengan anggota-anggota tubuh mereka. Ternyata umat beriman itu tidak cukup dengan hati saja, tetapi dibuktikan dengan amalan-amalannya. Maka bagi mereka pahala di akhirat nanti yang tidak putus-putusnya, ya, yaitu surga. Sesungguhnya kepunyaan Allah Ta'ala saja karunia yang telah disediakan untuk ahli surga dalam setiap suasana, setiap waktu, dan setiap saat. Sesungguhnya mereka masuk surga semata-mata karena karunia dan rahmat Allah saja, bukan karena amal perbuatan mereka. Ya, ini umat kita pernah mendengar kisah bagaimana seseorang, ya, dalam sebuah riwayat, seseorang dalam hidupnya dia beribadah, dia taat, kemudian saat di yaumil akhir nanti, ya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian disampaikan, ya, kamu masuk surga karena rahmat Allah. Ya, orang itu protes. Dia merasa masuk surga itu karena amalnya selama hidup. Ya, kalau orang dulu hidupnya kan beratus-ratus tahun, ya. Selama hidup amalnya banyak. Jadi dia protes. Ya. Baik, kalau kamu bagaimana masuk surga
karena amalmu sekarang ditimbang. Ya. Amalan orang itu ditimbang dengan diambil satu biji matanya, ya, di timbangan yang lain. Setelah semua amalannya ini ditimbang, ternyata yang berat yang mana? Yang berat adalah yang satu mata. Amalannya tuh semburat naik ke atas, artinya ringan dibanding satu mata. Orang tadi kaget sekali. Amalannya jadi ringan dan mata satu yang diambil itu berat sekali. Ya, artinya adalah nikmat Allah dengan satu mata. Ya, dia bisa melihat alam yang indah ini. Dia bisa melihat ayat-ayat kauniyah Allah. Ya, kauniyah yaitu alam yang terbentang ini menjadi dia bisa bersyukur. Kemudian dengan mata itu bisa melihat ayat-ayat kauliyah Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Itu jauh lebih berat dari amalannya. Ya, maka dia memohon, jadi kamu pengen masuk surga karena amalanmu atau karena rahmat Allah. Maka orang itu dengan tersungkur dengan ini adalah ingin dimasukkan surga karena rahmat Allah. Ternyata amalan kita itu tidak ada artinya dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari tubuh kita ini saja bisa jadi kesyukuran kita itu masih sangat jauh berkurang. Ya. Bagaimana mensyukuri otak yang bagaikan mesin yang sangat canggih. Bagaimana mensyukuri mata, telinga, hidung, seluruh permukaan kulit, kesyukuran kita masih sangat kurang. Maka sholat duha 2 rakaat itu bentuk mensyukuri 360 sendi-sendi yang ada pada diri kita yang berfungsi dengan baik. Itu dengan sholat duha 2 rakaat. Kemudian yang lain-lain kita masih sangat kurang mensyukur. Jadi di sini dijelaskan bahwa seseorang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena karunia dan rahmat Allah saja. Bukan karena amal perbuatan. Terus mengapa kita harus berbuat amal sebaik-baiknya? Ya. Padahal itu juga tetap masih